Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi, wabil khusus para alim ulama, para masyayikh, para alimun alama, para sahabat-sahabat subscriber, youtuber, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada. Walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, semuanya kami hormati dan kami takdimi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi ya sahabat. Kemarin saya menjelaskan tentang nasabnya yang Sayyid kemarin saya menjelaskan tentang sanad, yaitu sanad dari yang Sayyid Al-Imam Musa Al-Kadhimi ya sahabat radhiyallahu anhu. Yang Sayyid Musa Al-Kadhimi ini yaitu sesepuh kakek moyangnya yang Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Aziz, dan juga sesepuhnya yang Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ya sahabat. Maka saya banyak ditentang oleh sahabat-sahabat, ditentang di sana, dicaci maki, dibodoh-bodohin, gini, goblok semacamnya. Saya tidak membalas ya sahabat. Komen-komen sahabat-sahabat saya tidak membalas. Karena kata komen-komen yang jorok-jorok itu katanya itu sanad bukan nasab ya. Kan begitu sahabat. Kemarin itu. Di sahabat-sahabat itu kan kemarin itu sahabat-sahabat itu kemarin bilangnya itu sanad bukan nasab. Kan gitu. Ketika ada Habib mengatakan bahwa nasabnya yang Sayyid Al-Imam Musa Al-Kadhimi tidak tidak ada misalnya, katanya, atau tidak ada kitab sezaman, ternyata ada. Setelah saya sampaikan ternyata katanya sanad bukan nasab. Jadi saya digoblok-goblokin gitu, saya tidak membalas ya sahabat. Sekarang saya akan mengupas tuntas ya sahabat. Apa sih sebenarnya sanad dan nasab itu? Apa sih perbedaan sanad dan nasab itu ya sahabat? Sanad ya, mari kita ya sahabat, kita cek ya. Pertama nasab, kita cek di kamus ya. Kan kemarin saya sudah menyampaikan bahwa sanad itu adalah sesuatu yang menguatkan, atau sesuatu atau sejarah ya, sejarah yang tidak bisa dicontoh, itu sanad namanya. Sesuatu atau petunjuk atau sejarah yang tidak bisa dicontoh, sulit. Bisa ada yang mencontoh, cuman sulit. Hanya bagi orang-orang tertentu saja, itu sanad namanya. Kalau nasab mudah sahabat. Kalau nasab itu kita cukup bermodalkan 10.000 saja, beli buku tulis 5.000, beli bolpen 5.000, kita bikin nasab, sudah selesai. Binanu bin fulan bin fulan bin fulana bin fulana bin fulana bin Habib bin Habib bin Habib bin Habib. Sudah selesai. Tapi sanad ya sahabat, sanad tidak bisa dicontoh sahabat. Sulit dicontoh, walaupun bisa tapi sulit. Karena sanad ini adalah merupakan karomah, merupakan ma'unah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang kekasih Allah, orang-orang tertentu saja yang oleh Allah dikasih karomah atau sanad-sanad ini sahabat. Sekarang kita contoh yang keprah saja, yang mudah saja ya contoh. Seperti contoh sanadnya hadis. Ini kan ada sanad nasab sahabat. Ada sanad hadis. Ada rawi hadis, ada sanad, ada rawi, ada sanad. Nah, kalau rawi itu penyampai sahabat. Tapi kalau sanad itu yang menyampaikan.
dari asalnya. Nah, yang mempunyai artinya dari yang menyampaikan ke yang punya, lalu yang punya itu diambil lagi oleh penyampai. Karena hadis itu kan ada hadis yang paling, anggap saja hadis yang tinggi itu apa, hadis yang tinggi yang paling mutawatir ya, yang paling tinggi pangkatnya, yaitu hadis hasan. Lah, hadis hasan itu sahabat, itu hadis yang paling mutawatir. Kebanyakan hadis hasan itu sanadnya yaitu orang-orang tertentu saja, yaitu sanadnya itu nyambungnya ke keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada putranya Mbah Sayyidina Fatimah Zahra, kepada menantunya Mbah Sayyid Ali karamallahu wajhah, kepada cucunya Mbah Sayyid Hasan dan Mbah Sayyid Husain. Kalau hadis sahih bisa kepada santri-santrinya sahabat, atau kepada sahabat-sahabatnya. Contohnya kepada Abu Hurairah. Kebanyakan hadis sahih itu an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat. Atau Bukhari Muslim gitu ya sahabat. Juga ada hadis maudhu, hadis yang masih yang masih diikhtilafkan, hadis maudhu. Hadis yang terakhir yaitu hadis dhaif sahabat. Siapa sih hadis dhaif itu? Sanadnya yaitu orang-orang yang tidak dipercaya, artinya fiktif, artinya itu yang mempercayai hanya segelintir orang saja, semuanya orang kebanyakan tidak percaya. Kalau hadis hasan semuanya percaya, kalau hadis sahih semuanya percaya, paling semuanya percaya. Kalau misalnya ada yang tidak percaya paling 1-2. Kalau hadis maudhu separuh percaya, separuh tidak percaya. Kalau hadis dhaif paling yang percaya hanya segelintir saja, semuanya tidak ada yang percaya, itu hadis. Lah, yang menyampaikan itu namanya sanad sahabat. Dari istri baginda Nabi an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah. Lah, itu namanya sanad, bukti bahwa hadis itu adalah hadis hasan. Maka sesuatu apapun tanpa sanad maka tidak bakal kuat sahabat. Kenapa Habib itu tidak kuat? Karena sanadnya tidak kuat. Itu kenapa sekarang dipermasalahkan masalah Habib, nasabnya Habib itu karena sanadnya tidak kuat sahabat. Tidak ada buktinya kurang. Tidak seperti Wali Songo. Apa Wali Songo sanadnya? Beliau adalah seorang pendakwah, tempatnya kuburannya ada, ininya ada, ilmunya santrinya, makam santrinya ada, semua bukti karomahnya ada. Itu namanya yang Wali Songo itu kan semuanya ada. Yang Mataram, yang Pura Mangkunegaran, itu yang Tumenggung Pamekasan, Aryo Mangkunegoro, yang Tumenggung Tirtonegoro Sumenep, yang Tumenggung Cakraningrat, semuanya itu ada sanadnya, ada tempatnya, keratonnya ada, makamnya ada. Nah, itu namanya sanad sahabat. Bukti yang Kiai yang Raden Muhammad Hadi Moko atau Pujuk Moko, apa sanadnya Pujuk Moko itu? Beliau menancapkan tongkatnya di larangan Tokol dulu, beliau menancapkan tongkatnya sehingga keluar air dan keluar api sampai sekarang yang namanya api tak kunjung padam itu yang dulu menancapkan tongkat di sana. Akhirnya keluarlah air dan menancapkan tongkatnya kembali, keluarlah api. Lah, itu sanad namanya, bukti. Mari kita sekarang cek sahabat, apa sih sanad itu, nasab itu ya, nasab sekarang. Kalau nasab mudah sahabat, uret-uretan bisa. Menurut hadis kita cek, ini fi'il madinya nasab. Fi'il madinya nasabayan subu nasaban. Apa artinya? Menyebutkan asal keturunan. Nasabah menyebutkan keturunan, nasabah keturunan, menyebutkan keturunan, bakal menyebutkan sungguhan asal keturunan. Ini masdarnya nasaban. Nasabayan subu nasaban.
menyebutkan asal keturunan. Jadi ini sudah baik, ini saya perlihatkan. Nasab yansubu nasab menyebutkan asal keturunan. Sekarang kita cek sanad, sahabat. Jadi kalau nasab itu mudah, sahabat. Tinggal nulis, kita set fotokopi, atau kita bisa bikin stempel sendiri, bikin anu sendiri, atau laminating sendiri, atau kita bikin piagam sendiri. Sudah bikin bikin KTA sendiri. Sudah, itu orang sudah percaya. Kalau orang yang tidak berilmu, sahabat, ingat, bagi orang yang bodoh, bagi orang yang miskin ilmu, tapi ingat, bagi orang yang berilmu tidak boleh dibodoh-bodohin, tidak bisa dibodoh-bodohin, sahabat, karena beliau masih membutuhkan sanad. Ini asal dari mana? Asal mulai dari mana? Apa buktinya? Apa asal masalahnya? Dan apa ini karomanya, buktinya, tempatnya, pokoknya semua akan ditanyakan itu, sahabat. Sekarang kita cek, yaitu sanad, sahabat. Sanad yansudu sunodan, masdarnya sunodan. Apa artinya? Bersandar, bertelekan, artinya saling melekat, bertelekan, bersandar. Nah, di sini menyandarkan. Sanad, menyandarkan. Artinya yansudu sunodan, menyandarkan, bersandar. Artinya kita menyandarkan nasab tersebut kepada sanad. Berarti lebih kuat mana? Nasab dan sanad. Lebih kuat sanad, sahabat. Kalau kita tidak punya nasab tapi ada sanad, saya tidak punya buku catatan, tidak punya nasab. Setelah dicek DNA-nya, ternyata DNA cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berarti beliau itu adalah cucu Nabi. Cuman orang tuanya tidak mencatat. Karena masa-masa dulu, masa penjajahan, dikejar-kejar Belanda, sehingga tidak sempat untuk mencatat nasabnya. Akhirnya hilang. Atau waktu kecil seperti yang Raden Muhammad Hadimoko, umur 7 tahun beliau pergi dari Tumenggung Pamekasan, dari Ketumenggungan Pamolengan Pamekasan. Beliau bertapa mulai di umur 7 tahun. Apa tapa yang itu, yang kakek saya itu tapanya apa? Cuma mancing, sahabat, mancing ikan, cuma itu tapaknya. Ya, pergi semenjak umur 7 tahun, pergi menghilang dari rumahnya. Lah itu tiba-tiba setelah dewasa langsung telah tes DNA, ternyata tes DNA-nya adalah tes DNA J1 misalnya. Valid cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW misalnya. Lah itu sudah sanad itu. Kalau cuma oret-oretan, sahabat, kenapa Habib itu sekarang terputus? Ada yang mengkhawatir, ada yang sudah mengatakan, kebanyakan menyatakan terputus, bukan cucu Nabi, karena cuma oret-oretan saja. Tapi sanadnya tidak ada sandaran, tidak ada penguat, tidak ada penguat, tidak ada bukti lah, tidak ada bukti, buktinya lemah. Nah, itu namanya sanad. Jadi artinya sanad dengan nasab itu berhubungan, sahabat, bahkan lebih kuat sanad. Itu, sahabat. Makanya Eyang Wali Songo itu kuat sampai sekarang. Walaupun yang keturunan Eyang Wali Songo itu tidak menyebutkan nasab, tapi ada bukti-bukti semuanya konkret. Apa kebiasaan Eyang Sunan Ampel itu? Apa kebiasaan beliau itu? Apa karomah beliau itu? Apa karomah Eyang Syarif Hidayatullah itu? Apa karomah Eyang Sayyid Sulaiman itu? Pendiri Pondok Pesantren Sidogiri. Apa karomah Raden Ashar, Bengesepuh Pondok Pesantren Banyuanyar Bata-Bata? Apa karomah Raden Muhammad Al-Mafruh Kyai Bakir, atau Raden Al-Mafruhlah Kiai Haji Samsul, Kiai Hasim Asyari, atau Kiai As'ad. Nah itu, beliau adalah seorang pejuang pendiri NU. Apa karomahnya Syekh Nakhdil Bangkalan? Nah itu sanad namanya, bukti. Beliau Syekh Nakhdil Bangkalan rahmatullah al-maghfurullah, beliau dulu mondok di Sidogiri. Ketika beliau mondok di Sidogiri, Syekh Nakhdil Bangkalan ini, beliau ketika sampai ke Sidogiri,
pengajian sudah selesai. Ketika almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan mengaji ke Sidoarjo, ketika beliau berangkat dari dalamnya, dari rumahnya sampai ke Sidoarjo, pembacaan kitab sudah selesai, sehingga beliau ditegur oleh